Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Visit Suharti, SE, SY, ME, selaku dosen mata kuliah perpajakan, dan teman-teman 5 Ekonomi Syariah D yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Tira Santiani dengan NIM 1917-2010-58 kelas 5 Ekonomi Syariah D. Video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 15. Apa sih pajak penghasilan pasal 15 itu, atau yang biasa disebut dengan PPh pasal 15? Nah, di sini saya akan sedikit mengulas tentang materi pajak penghasilan pasal 15. Sebelum kita menuju ke materinya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa saja yang ada di dalam pajak penghasilan pasal 15. Yang pertama itu ada pengertian PPh pasal 15. Yang kedua ada pembayaran dan penyampaian PPh pasal 15. Yang ketiga ada PPh atas pelayaran dalam negeri. Yang keempat ada PPh atas penerbangan dalam negeri. Yang kelima ada PPh atas kantor perwakilan dagang asing di Indonesia. Dan yang keenam ada PPh atas wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak. Yang pertama yaitu ada pengertian pajak penghasilan pasal 15 atau PPh pasal 15. PPh pasal 15 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri pelayaran, penerbangan internasional, dan perusahaan asuransi asing. Bisnis lain yang juga terkena pajak penghasilan pasal 15 adalah perusahaan pengeboran minyak dan perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk bangun, guna, serah, atau build, operate, transfer, yang biasanya terkait dengan proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, kereta bawah tanah, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pembayaran dan penyampaian laporan pajak penghasilan pasal 15 atau PPh pasal 15. Yang pertama ada perusahaan pelayaran, dibayar paling lambat pada tanggal 10 di bulan setelah faktur dibuat. Yang kedua, perusahaan pelayaran dalam negeri dan pengiriman asing, dibayar pemungut cukai paling lambat pada tanggal 10 di bulan setelah faktur dibuat. Yang ketiga ada wajib pajak internasional atau WPLN yang memiliki kantor perdagangan perwakilan di Indonesia, yaitu dibayar oleh wajib pajak paling lambat pada tanggal 15 di bulan setelah wajib pajak telah menerima pendapatan. Dan yang keempat ada pihak yang melakukan kemitraan dalam bentuk perjanjian bangun, guna, serah, atau build, operate, transfer, yaitu dibayar oleh wajib pajak paling lambat pada tanggal 15 di bulan setelah masa BOT berakhir. Nah, yang ketiga ada PPh atas pelayaran dalam negeri. Wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri adalah orang yang bertempat tinggal atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan usaha atau pelayaran kapal yang didaftarkan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia dengan kapal pihak lain. Wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dikenakan pajak penghasilan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Oleh karena itu, penghasilan yang menjadi objek pengenaan PPh meliputi penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari pengangkutan orang dan atau barang, termasuk penghasilan penyewaan kapal yang dilakukan dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya, pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia, pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan Indonesia, dan pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya yang di luar Indonesia. Norma perhitungan kasus penghasilan neto adalah sebesar 4% dari peredaran bruto. Besarnya PPh yang terutang adalah 1,2% dari peredaran bruto dan bersifat final. Peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai 78 pajak penghasilan pengganti berupa uang atau nilai
nilai yang diterima oleh wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya di Indonesia dan atau dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan atau sebaliknya. Yang keempat ada PPh atas penerbangan dalam negeri. Wajib pajak perusahaan penerbangan dalam negeri adalah perusahaan penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan dari perjanjian charter. Perbedaan bruto bagi wajib pajak perusahaan penerbangan dalam negeri adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak berdasarkan perjanjian charter dari pengangkutan orang dan 79 pajak penghasilan barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya. Penghasilan neto ditetapkan sebesar 6% dari peredaran bruto. Besarnya pajak penghasilan atas penghasilan dari pengangkutan orang dan barang bagi wajib pajak adalah sebesar 1,8% dari peredaran bruto. Pembayaran pajak penghasilan merupakan kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Pemotongan dilakukan oleh percharter sepanjang percharter tersebut adalah badan pemerintah subjek pajak, badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pemotongan dilakukan pada saat pembayaran atau saat terutangnya imbalan atau nilai pengganti. Yang kelima ada PPh atas kantor perwakilan dagang asing di Indonesia. Wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang atau representative office or liaison office, selanjutnya disingkat KPD, di Indonesia. Penghasilan neto dari wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia ditetapkan sebesar 1% dari nilai ekspor bruto. Pelunasan pajak penghasilan bagi wajib pajak adalah sebesar 0,44% dari nilai ekspor bruto dan bersifat final. Nilai ekspor bruto adalah semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau berkedudukan di Indonesia. Dan yang terakhir atau yang keenam itu ada PPh atas wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak. Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon atau kontrak manufacturing internasional adalah wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan jasa pembuatan atau perakitan barang berupa produk mainan anak-anak dengan bahan-bahan, spesifikasi, petunjuk teknis, dan penentuan imbalan jasa dari pihak pemesan yang berkedudukan di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak. Atas penghasilan neto dikenakan pajak penghasilan dengan menerapkan tarif pajak tertinggi Pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pajak Penghasilan yakni sebesar 30% yang bersifat final. Ketentuan ini hanya dapat dilakukan sepanjang wajib pajak tidak mengadakan perjanjian penentuan harga transfer dengan 82 pajak penghasilan Direktur Jenderal Pajak mengenai imbalan jasa maklon internasional. Bagaimana teman-teman sudah mengetahui apa saja yang ada dalam PPh pasal 15 tersebut yang sudah saya jelaskan tadi. Kesimpulannya adalah PPh pasal 15 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri pelayaran, penerbangan internasional, dan perusahaan asuransi asing. Laporan harus diserahkan pada tanggal 20 di bulan mana pembayaran pajak dilakukan.
PPh terhutang sama dengan 30% dikali norma perhitungan penghasilan neto. PPh terhutang sama dengan 30% dikali norma perhitungan penghasilan neto. Norma penghitungan penghasilan neto sama dengan 4% kali peredaran bruto. Dalam hal penggunaan jasa adalah bukan pemotong pajak, maka wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri wajib menyetor sendiri PPh yang terutang. Penghasilan neto sama dengan 1% dari nilai ekspor bruto. Pajak penghasilan terutang sebesar 0,44% dari nilai ekspor bruto dan bersifat final. Jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya bahan baku atau bahan langsung. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.